alhamdulillah begini. Contoh itu mencoba alhamdulillah saudara. Jadi bagaimana sebetulnya syukur itu wujudnya adalah ibadah gitu. Semakin tekun dia ibadah itu namanya syukur tuh. Ya, orang kalau udah mensyukuri nikmat yang sedikit dia bakal syukurin nikmat yang banyak. Tapi kalau nikmat sedikit aja dia udah gak syukurin, maka nikmat yang banyak dia gak akan pernah syukurin. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Itu kaitannya begitu. Membicarakan nikmat dari Allah itu bentuk syukur. Kalau ayatnya itu surah Ad-Duha ayat terakhir. Ya, apa bunyinya? Bunyinya gimana ya? Surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits disuruh Allah. Adapun nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu, fahaddits. Suruh sebut, ya, suruh sebut, suruh ungkap. Mengungkapkan kenikmatan dari Allah itu syukur. Jadi kalau antum punya rezeki, maka saat itu antum undang ke anak yatim, fakir miskin, atau antum secara siri ya boleh ya datang ke pesantren saya yang lagi butuh nih, ya nggak datang kemudian ke musola, ke masjid, boleh, nggak masalah. Itu namanya orang yang taat nikmat. Ya, kalau kita punya nikmat, sunnahnya bahkan anjuran Nabi adalah untuk membicarakannya. Tapi kalau kita susah, diam. Itu pesan Nabi. Ini kita balik. Kalau susah, selebar kampung, tahu kita. Ya ribut. Tapi kalau lagi dapat rezeki, diam aja. Gak takut diminta dia. Tuh saking pelitnya tuh. Saking pelitnya dia nggak mau dipadahal kata Nabi, ayo. Antum nih dapat gusuran misalnya 5 miliar. Alhamdulillah bilang amin. Alhamdulillah dari mana kita benar. Ya, saat itu antum tuh sebut nikmat itu. Datang ke Kiai Supri, Kiai, alhamdulillah nih saya dapat gusuran 5 miliar. Ya, mungkin saya, Kiai, gimana cara zakatnya begitu? Terbuat Kiai mana ya? Buat cara begitu. Bilangin dong. Bilangin dong. Itu sebenarnya tangan ismi nikmat itu. Gitu, saudara bicara nikmat bersyukur. Jadi saudara kita begitu kalau kita mau ada namanya kalau kita yang ngaperet yang kiai setempat kita ngomong kan doain gitu saudara ya. Jadi kalau kita susah diam kata Nabi. Kalau lagi dapat nikmat, ayo kita ngomong baik-baik. Artinya kita tunjuki anak-anak yatim, fakir miskin, nasib-nasib ya pesantren-pesantren itu akan jauh lebih berkah. Itu namanya syukur. Di samping ibadah rajin. Ya, baru dapat gusuran 250 juta itu sombong banget. Itu tidak kenal orang. RT lewat nanya, kagak dia nengok. Iya, begitu nengok dia ngomong apa? Kira udah yang listrik. Sombong banget. Dia jangan sampai sombong orang. Kalau udah sombong itu susah pak. Ya artinya udah tertutup dia. Syukuri Allah akan tambahkan kenikmatan. Begitu. Nah, jadi zahir kita, batin kita, agama kita, dunia kita semua itu datang dari Allah, nikmat dari Allah. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satu nikmat yang datang kepada kalian kecuali itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alaika minan ni'am, dan milik Allah atau kepunyaan Allah atau bagi Allah atas kamu minan ni'am dari segala nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kamu, dan tidak akan pernah kamu bisa menghitung nikmat yang sudah Allah limpahkan. Akan pernah bisa. An-'addihi wa ihsa'ihi, dari menghitung nikmat itu tak akan pernah kalian mampu. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian semua ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tak akan pernah bisa kamu menghitung. Tidak bisa sudah kita hitung nikmat Allah. Ya nikmat, katakan dari pagi ketemu pagi aja tuh bingung, apalagi nikmat sepanjang umur antum. Ya, bingung. Dari pagi aja ketemu pagi, udah berapa nikmat yang antum cicipin dari Allah, yang antum rasakan itu.
nikmat melihat kamu, nikmat bergerak tanganmu, nikmat pendengaranmu, nikmat lisanmu, nikmat tubuhmu, semuanya ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Makanya orang-orang yang ketika mendapatkan satu kenikmatan itu menjadi tuntunan sunnah. Kalimat alhamdulillah nggak boleh lepas. Walikulli ni'matin alhamdulillah. Walikulli u'jubatin. Kalau u'jubah apa? Walikulli u'jubah. Takjub. Heran apa ucapan? Walikulli u'jubatin subhanallah. Walikulli hammin wa ghammin masya Allah. Itu dalam doa Nabi itu. Walikulli hammin wa ghammin masya Allah. Dalam segala kegundahan, kegelisahan, masya Allah kita ucapkan semua itu. Ya. Walikulli dhaiqin apalagi itu? Walikulli la haula wala quwwata illa billah. Apa itu terusan itu? Dari tiap-tiap kesempitan dan kesusahan kita, maka ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Wa likulli musibatin inna lillahi. Itu semuanya ada aturannya. Jadi kalimat alhamdulillah itu saudara, itu sebenarnya memberikan pengaruh buat kita. Ya. Dalam hadis orang yang bersin tahu bersin? Akis, ya. Itu dalam hadis. Itu kan apa namanya hak muslim salah satunya itu ada beberapa hak muslim dengan muslim lainnya. Apabila berbangkis maka yang si bangkis tadi pembangkis tadi suruh mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengarnya Ya rahmat. ya rahmatullah. Balik lagi Ya rahmatullah. yahdikumullah. Terus ya sudah lah. Sudah tiga aja. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Oh nikmat banget. Itu aja udah diajarkan kenikmatan oleh Rasulullah. Nah itu pertanyaannya kenapa orang-orang bangkis, orang-orang yang bersin itu disuruh mengucap alhamdulillah? Bukan itu penyakit Rasul? Bukan. Justru orang yang bangkis itu disebut orang yang sehat. Loh, kenapa disebut sehat? Dalam penelitian ilmu kedokteran, negara kepala, di dalam tubuh orang yang bersin tadi, walaupun dia bilang itu ada gejala flu segala macam, boleh dia bilang begitu, tapi diteliti dalam tubuh orang-orang yang bersih ada satu virus yang ada dalam tubuhnya yang disebut dengan virus imun, virus untuk kekebalan tubuh yang dapat menangkis dari segala macam penyakit-penyakit yang membahayakan, termasuk di dalamnya COVID-19. Salah satunya adalah penyakit apa namanya itu AIDS yang dulu terkenal penyakit yang mematikan apa namanya penyakit AIDS, penyakit azab gitu ya spilis, AIDS dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang sekarang COVID. Diteliti oleh dokter. Ini bukan dokter Indonesia, semua dokter dunia yang diteliti. Terutama di Jepang itu pada tahun berapa itu ya, itu diteliti. Yang saya baca artikelnya itu diteliti. Yang membenarkan tentang hadis Rasulullah SAW, setiap orang yang bersin dalam Islam maka disuruh mengucap alhamdulillah, ternyata betul. Nah, karena dalam tubuh orang yang bersin ada satu virus yang disebut virus imun yang menangkis penyakit berbahaya yang namanya AIDS dan juga termasuk COVID sekarang ini. Diteliti sudah, diteliti di Jerman, di Jepang, orang-orang yang punya penyakit AIDS dikumpulkan, bahkan dirangsang hidupnya supaya bangkis. Ternyata nggak bisa bangkis. Orang yang AIDS itu nggak bisa bangkis karena virusnya udah hilang. Artinya virus imunnya udah hilang. Tapi ternyata dikumpulkan orang-orang yang tidak AIDS, dia nggak pakai digigit kan memang dia dirangsang itu udah bangkis nih. Nah, berarti sehat ini. Maka wajar kalau Nabi sudah mengucap alhamdulillah, berarti ini orang yang bangkis. Makanya itu sudah. COVID pun sama. Orang yang punya penyakit COVID nggak bisa bangkis. Tapi kalau orang yang tidak punya penyakit COVID, bangkis pun. Makanya antara dua tadi, kalau antum selama sebulan ini gak bangkis dua, kalau nggak cek COVID itu. Tapi itu sudah periksa ke dokter itu, Iya, makanya bangkis itu penting, jangan disalahkan orang bangkis itu diteliti Pak oleh dokter-dokter, Masya Allah.
Ya, iya, pokoknya kalau kagak bersin sebulan positif udah nih orang. Kalau COVID ya AIDS, yang dua itu tadi itu penyakit berbahaya itu Pak. Ya, makanya waktu istri saya sakit apa itu, ya panas tinggi gitu kan, periksa ke dokter, gejala-gejalanya kata dokter udah ada. Ya, apa namanya COVID, kata dokter periksa. Tenang aja, tenang. Ya, kita rangsang pakai apa namanya herbulin. Dia bagus, sehat udah. Sehat, fokus sudah sehat. Gua percaya tadi. Saya bener sehat, nggak apa-apa bener. Iya, dokter bilang nggak iya kalau begitu ya yang punya Bisa iya. pulang cari bulu ayam Iya, ya. dokter dia kalau cari bulan. Jadi kalau lu ada uang bisa COVID dulu, kalau COVID ya kayak sudah gitu aja. Iya sudah. Nah, itu semua ada aturannya dan ada ilmu-ilmunya. Maka pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap orang yang Mesir disuruh mengucap Alhamdulillah lantaran itu adalah kenikmatan dalam tubuh dia. Tadi saya bawa bulu ayam. Ya untuk pembuktian. Masya Allah. Itu ilmu Pak, benar ilmu itu. Ya makanya jangan takut kalau Thomas Bangkis itu jangan takut. Maka kalau pulang ngaji nih, ya cari ayam dah. Cari ayam dulu deh. Sudah benar makan. Nah ini pengetahuan sedikit buat antum ya tentang masalah tadi itu kaitannya dengan hadis kaitannya dengan hadis. Ternyata Rasulullah itu di samping Nabi, Rasul beliau dokter juga Pak. Masya Allah, Rasulullah luar biasa. Ya, jadi beliau itu dokter juga. Itu termasuk juga Pak yang disebut antum kalau punya apa istilahnya penyakit dalam apakah itu macam-macam lah pokoknya penyakit yang antum rasain. Dan dari sekarang tuh ngamalin hadis Nabi saya udah jalanin hampir 2 tahun ini alhamdulillah Pak. Habbatus sauda ambil habbatus sauda kalau dia pakai butir 7 butir sehari. Maka kata Nabi pada sahabat ya kata Nabi habbatus sauda itu adalah satu habbatus sauda itu apa sih namanya jintan hitam ya atau lada hitam ya. Hitam-hitam itu kalau kita minum sehari 7 kali itu ini disuruh Nabi 7 kali 7 butir kalau dia minum maka itu akan menghilangkan segala penyakit dalam tubuh. Penyakit apa? Kecuali kematian. Kalau udah mati takdir namanya nggak bisa sembuh dengan habbatus sauda kata Nabi. Illa syarq kematian. Kalau penyakit yang lain apapun minum habbatus sauda mulai sekarang maka Allah akan berikan kesehatan tubuh kalian. Insya Allah benar Pak rasain ya habbatus sauda. Kalau buah itu kurma azwa. Azwa itu kurma mahal, kurma Nabi. Ya kalau kita beli seperempat itu 300.000 seperempat. Ya kalau sekilo ya kalikan aja. Kurma azwa. Ya kali azwa kurma Nabi itu makan 1 hari 7 butir. Ya atau kamu aduk dengan air hangat sebelum makan kamu makan kurma itu maka itu akan menghilangkan racun-racun toksin-toksin dalam tubuh ya ketika itu menjadi rutinitas kamu Masya Allah makanya itu sehat ala Nabi itu ya Nabi makanya sehat itu karena Nabi ternyata dokter-dokter membenarkan Pak hatta dokter muslim sekalipun membenarkan ya karena dia meneliti bayangkan coba coba cari antum beli kurma ya kurma azwa yang kurma boleh ambil ya kurma beli kurma Insya Allah bukan kurma azwa kan itu antara habbatus sauda ada habbatus sauda Insya Allah ya itu sudah dipakai oleh para ulama-ulama ternyata tips kesehatan itu dari Rasulullah luar biasa termasuk yang lagi populer kan itu dokter Jadul Akbar ya itu dokter kesehatan itu dia ngambil dari hadis-hadis Nabi itu sungguh luar biasa kalau kita mau ikutin aturannya Insya Allah dan kita yang sekarang antum lagi pada pegal-pegal badan kadang-kadang ada encok, ada asam urat macam-macam deh itu aja benar sudah amalkan hadis kita dokter kita Nabi Pak Nabi dokter kita apa yang kita yakinkan dari lisan Rasulullah pasti al-haq nggak ada kebohongan kita yakin Insya Allah begitu ya. Saya merasakan selama ini saya agak terang-terang gitu. Tapi alhamdulillah berkat apa yang saya yakinkan lewat hadis, Allah berikan kesehatan. Termasuk abi saya benar. Dia udah lama mengkonsumsi habbatus sauda itu sebelum saya sampaikan untuk konsumsi dulu. Karena dia dapat dari kawannya yang ngaji
Habib Tohir, ya. Masya Allah, ya, dia udah konsumsi dulu rupanya, makanya badannya sehat. Jadi saya kira antum kalau udah konsumsi habatus sauda dan kurma aswa tadi, ya 3 bulan kemudian kuat badan antum, ya kemudian bisa dirasakan gitu kan kekuatan tubuh antum. Bahkan boleh jadi antum nambah bini, boleh jadi. Suka dia suka itu. Mampu. Habatus sauda, ya udah jalanan ya, luar biasa. Itu boleh saudara. Karena itu ada tuntunannya. Habatus sauda. Karena ini kembali kepada nikmat saudara ya. Jadi nikmat Allah itu sungguh luar biasa. Butir benar. Dan sebagai satu bentuk tantangan Allah tadi, ketika manusia sombong pengen ngitung nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak akan pernah bisa sebenarnya. Nah, karena semua apa yang menjadi kenikmatan tadi itu akan memberikan pengaruh kalau kita syukuri. Tapi kalau nikmat itu kita kufuri, itu juga pengaruh negatif dalam diri kita. Begitu. Fa'alaika bibadlil istita'ah fi syukri rabbik. Maka wajib atas kamu untuk mengerahkan segala kemampuan kamu, katanya fi syukri rabbik, dalam bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Summa kemudian bil i'tiraf, dengan memahami, mengetahui bil azzi, ketidakmampuan kamu, anil qiyam, dari melakukan bima terhadap sesuatu yang diwajibkan alaika atasmu, min syukri, dari bersyukur kepada Allah. Maksudnya kita sebagai makhluk manusia memiliki banyak kelemahan. Yang kuat itu Allah, nikmat semua dari Allah. Maka kita bersyukur itu sebenarnya menambahkan kekuatan kita. Berterima kasih kita kepada Allah, maka Allah akan berikan penambahan nikmat berikutnya. Maka pada alinea berikutnya di dalam kitab ini dikatakan kita mengenal 2 nikmat yang Allah akan limpahkan kepada kita. Yang pertama nikmat yang sudah kita rasakan. Maka dalam konteks kitab ini dikatakan wa'lam anna syukra, dan ketahuilah bahwasanya syukur itu sabab, menjadi sabab li ibqa'in ni'ami al-mawjudah, akan kekalnya segala nikmat yang ada, nikmat yang sedang dirasakan oleh kita. Kalau kita bersyukur, nikmat yang kita rasakan itu bertambah. Artinya nikmat yang menjadi nikmat yang berkah. Maka dalam konteks kitab ini kita mengenal adanya nikmat al-mawjudah. Nikmatul mawjudah, nikmat yang sekarang kita lagi rasakan. Yang kita sekarang lagi rasakan itu namanya nikmatul mawjudah. Maka dengan nikmatul mawjudah yang kita rasakan ini, dan kita bersyukur mengucap alhamdulillah, wujudnya adalah ibadah kepada Allah, bahwa wasilatun menjadi wasilah atau penghubung ila usulin ni'am, kepada nikmat-nikmat al-mafkudah yang belum tercapai. Mafkudah itu yang belum tercapai atau yang lagi diproses oleh Allah. Dengan kamu bersyukuri nikmat maujudah, maka Allah akan susulkan nikmat mafkudah, nikmat yang belum tercapai akan disusulkan oleh Allah. Itulah yang dikatakan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maksudnya di situ mensyukuri nikmatul maujudah, la azidannakum, aku benar pasti, kata Allah, benar-benar akan menambah nikmat kepada kamu. Yang dimaksudkan adalah nikmatul mafkudah, nikmat yang belum tercapai. Kalau kita bersyukur nikmat maujudah, maka nikmat mafkudah akan disusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum tercapai. Itu maksudnya. Nah, sekarang yang kita rasakan aja dulu, kita syukuri, lalu kita gunakan beribadah, maka nanti nikmat mafkudahnya menyusul. Apa yang belum tercapai bagi kamu disusulkan sama Allah. Begitu sudah. Nah, maka 2 kenikmatan tadi tidak bisa dipisahkan, Pak. Karena ayat itu, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur dengan nikmat maujudah maksudnya, maka Allah akan tambahkan nikmat mafkudah yang belum tercapai oleh kamu, Allah akan tambahkan kepada kalian. Wallahu akramu min yanzi'a ni'amahu an syakir. Dan Allah amat sangat memuliakan dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan lalu kenikmatan itu dia syukur. Allah amat sangat memuliakan kenikmatan. Jadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah maka disebut syakir. Syakir orang yang bersyukur. Nanti kalau dia benar-benar syukurnya akan menjadi syakur.
Syakur orang yang benar-benar bersyukur. Kalau udah kata syakur udah gak main-main. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab itu ismu tafdil, sifatnya mubalaghah. Ya, sifat mubalaghah. Artinya yang benar-benar syukur. Itu namanya syakur. Kalau syakir umum. Syakir bersyukur itu umum. Orang ucap alhamdulillah dikatakan syakir. Ya perkara di sholat atau kaget syakir itu. Tapi kalau syakur pasti alhamdulillah terucap, hati membenarkan, amaliyah badan itu sholat, puasa, taklim, zikir, itu namanya syukur yang benar-benar bersyukur. Masya Allah. Jadi antum tuh kalau sekarang menjadi syakir, maka rubah dirimu untuk menjadi syakur yang benar-benar bersyukur. Ya, dua-duanya tetap orang yang bersyukur, tapi kalau yang tadi yang pertama itu bersyukur secara umum, kalau yang syukur khusus, yang benar-benar syukurnya nggak main-main. Kalau syukur itu maka identik dengan ru'yatul mun'im. Itu bedanya di situ. Kalau orang syukur itu titiknya udah ru'yatul mun'im, melihat zat yang memberi nikmat. Sakit aja bersyukur kalau syukur. Ya, kenapa? Karena setiap orang yang sakit dalam keimanan, maka dia bersabar, maka sakitnya itu dapat menggugurkan dosa. Nikmat bukan? Nikmat orang syukur. Jadi dapat sakit itu bukan keluhan bagi dia malah bersyukur, alhamdulillah. Begitu. Jatuh dari motor, ya jatuh dari motor. Kalau orang-orang syukur, mensyukuri, alhamdulillah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum jatuh dari motor ya makom antum belum sampai, nanti lama-lama begitu. Ya. Hanya dulu pernah ada satu kisah, atau saya pernah berceritakan ya, belum ya. Jadi gini, ini fadilah alhamdulillah sebenarnya. Fadilah alhamdulillah orang yang selalu bersyukur. Ada seorang raja memiliki ajudan, dan ajudan ini selalu mengamalkan kalimat alhamdulillah, selalu bersyukur. Baik dikala senang susah, pokoknya alhamdulillah yang dia ucap. Nah dia nggak mau lepas dari nikmat Allah. Ini ajudannya. Satu ketika sang raja ini pengen berburu dan minta ditemani oleh si ajudan yang mengucap alhamdulillah mulu. Ya temani aku untuk berburu. Siap raja. Ya alhamdulillah raja bisa mempercayai diri saya untuk menemani gitu. Sampai di hutan, sang raja ini jatuh, kepleset, terpental. Percis terpental, maka keluar dari mulut dia alhamdulillah. Sang raja melotot. Kamu nyumpahin saya, kamu senang kalau saya jatuh ini. Ya maafkan aku raja. Karena inilah lisan mensyukuri selalu apa yang aku lihat. Boleh jadi ini adalah nikmat buat aku. Nikmat apa? Aku jatuh begini, kalau dibilang ucapnya besok. lalu kemudian sudah sang raja berikutnya berjalan diikuti oleh ajudan yang mengucap alhamdulillah. Tiba-tiba di semak-semak belukar itu dipatok ular kaki, jempol kaki dipatok. Wajah menjerit, maka ketika sang raja dipatok ular, si ajudan tadi ucap apa? Alhamdulillah. Makin marah. Akhirnya sang raja, sang ajudan ini minta maaf juga dan mohon maaf kepada sang raja untuk menghilangkan racun yang ada di jarinya ini. Maka dengan sangat permohonan maaf sang ajudan, salah satu caranya adalah tidak lain untuk memotong jempol kaki si raja ini. Ya, dipotong jempolnya, baru digibet dengan ini sambil mengucap alhamdulillah. Setelah dipotong jari, mengucapkan lagi alhamdulillah. Makin marah. Akhirnya sang raja begini saja. Aku sudah tidak percaya dengan kamu. Sekarang kamu pulang atau usul ajudan menjemput kamu dan aku penjarakan kamu. Tunggu aku pulang, kamu akan penjara. Dan sekarang ini kamu tunggu ajudan yang akan membawa kamu masuk dalam penjara. Terucap lagi alhamdulillah. Datang ajudan berikutnya untuk mengambil dia,
membendek dia atau bendek. Kalau bilang membendek itu bergol. Kalau itu harus bendek bilang ya sih kan. Ayo dibendek di borgol dia bawa penjarakan kata raja. Aku tidak suka dengan dia. Dia sama saja senang kalau aku dapat sesuatu musibah yang tidak enak bagi diriku. Maka di penjara. Begitu masuk penjara, alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Pergilah sang raja. Begitu sang raja pergi, ya terus melanjutkan perburuannya, salah masuk dia. Ternyata masuk kampung yang disebut dengan kampung kanibal, kampung makan orang. Maka saat itu ada suku-suku ya yang dikatakan suku kanibal, maka diambillah sang raja yang gemuk tadi, udah tinggi, modalnya putih gemuk diambil. Maka saat itu diserahkan kepada suku, dan suku bilang kita malam nanti akan pesta orang dan makan daging orang. Gemuk orang, wah gemuk banget pak, gemuk kayak siapa ya? Kayak saya kan, gemuk kan, limosin. Ya sang raja mungkin ketakutan sang raja. Jadi upacara malam itu, Allah. Cara udah siap mau nyantap ini kepala suku, maka kata kepala suku sebelum kita santap periksa si orang, diperiksa ujung rambutnya sampai ke ujung kaki, ditemukan kakinya tadi apa? Jempolnya putus, cacat. Apa kata kepala suku? Wah orang ini cacat, gemuk badannya tapi cacat, dagingnya kagak enak. Dilepas sama ini, dilepas. Baru sang raja berpikir, oh ini mungkin kehebatan alhamdulillahnya ajudan. Berpikir sang raja, maka dia akan berterima kasih kepada ajudan yang telah memotong jempol kakinya tadi lantaran dimakan. Karena dia tidak terbebas dari makanan kanibal tadi, orang-orang yang makan orang. Maka dia buru-buru segera pulang mengucapkan terima kasih kepada si ajudan yang penjara. Keluarkan ajudan itu. Alhamdulillah, kata ajudan yang dikeluarkan. Lalu raja bertanya, Ulan, aku berterima kasih kepada kamu. Ya, ternyata ucapan alhamdulillah yang kamu ucapkan itu tidak sia-sia, beruntung bagiku. Berkat jempol kakiku yang kau potong itu karena sebab dimakan ular, aku masuk di mana suku kanibal dan aku ingin dimakan daging tubuhku oleh mereka, tapi gak jadi dimakan lantaran jempol kakiku. Kamu mengucap alhamdulillah di saat jempol kakiku itu terpotong atau terputus, kau potong. Maka inilah fungsinya mungkin. Ya betul. Lalu kenapa? Kamu begitu aku pengen penjarakan, kamu juga tetap mengucap alhamdulillah. Ya jelas aku ucap alhamdulillah sang raja. Karena itu pun penting bagi saya, bahkan nikmat yang luar biasa. Kalau sang raja, nikmat apa? Kalau sang raja tidak penjarakan aku dan aku terus berjuang berburu dengan sang raja, masuk ke kampung itu, sang raja bebas, aku yang dimakan. Maka bersyukur aku di penjara. Alhamdulillah, itu namanya nikmat. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah. Makanya begitu, nanti bini antum jatuh, alhamdulillah. Jadi siap, itu ada aturannya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Jika main Pak, alhamdulillah. Gitu. Jadi ada nilai tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikmat maujudah. Dia syukuri nikmat maujudah, maka nikmat mafkudah akan disusulkan oleh Allah. Artinya nikmat yang belum tercapai, yang lagi diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya tergantung kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Saudara, ini saja saya kira yang disampaikan lewat taklim kita, mudah-mudahan ini manfaat. Nanti bisa berlanjut pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Ada yang mau bertanya?